Bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet? Abang pulang jam berapa, sedang jalan sama siapa, kunci motor mana, duit mana, baju mana. Itu bukan istri, itu security. Itulah yang menjadi security yang menyelamatkan bapak dari pelakor, yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam, yang menyelamatkan bapak dari azab Allah dunia dan akhirat insyaallah. Pulang dari sini jangan panggil dia oh my istri, oh my wife, tapi panggillah dia oh bidadari surgaku. Setuju? Setujulah orang panitianya perempuan. Selagi istri masih mau merepet, bersyukurlah, berarti dia masih hidup. Ada seorang perempuan istri yang suka merepet, tiba-tiba dia kena stroke, berhenti merepet. Suaminya datang jumpa saya, tolong Ustadz doakan supaya istri saya bisa merepet lagi. Aku rindu mendengar repetnya Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Jadi kalau Bapak punya istri merepet, nikmati saja repetnya itu. Karena sampai masanya nanti Bapak rindu, dia sudah tak bisa merepet lagi. Betul Pak? Betul kata orang. Istri suka menahan duit rokok. Itu tandanya dia masih sayang dengan paru-paru Bapak. Itu tandanya dia mau Bapak tidak kena kanker. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amalan apa yang harus dilakukan untuk pejuang garis 2? Banyak makan toge, kacang-kacangan, kacang yang dibuat jadi tahu tempe. Tapi semua ikhtiar kita nggak ada apa-apanya kalau tidak ada doa. Sholat hajat tiap malam, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajat garis 2. Itu maka setiap dia mau foto, apa? Garis 2. Supaya tespeknya bergaris 2. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang berzina aja bisa hamil, masa menikah tak hamil? Lalu kenapa orang menikah berpuluh tahun tak hamil? Allah cuma ingin kau melelehkan air mata berdoa. Allah cuma ingin kau bangun tengah malam baca yasin tahajud. Allah cuma ingin kau bernazar berpuasa sunat. Allah cuma ingin kau lebih khusyuk. Karena kalau kau tidak ada ujian hidup, sholatnya cepat, sujudnya tidak lengket kening ke lantai. Tapi begitu kau ada kesulitan, kesusahan, menangis, meraung. Bagi tetangga, jiran, kawan, sahabat, jangan ditanya orang kapan punya anak, kapan berbini. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Jaga perasaan orang. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Ada orang tak berlaki, jangan cerita laki. Ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Saya belum pernah nanya kawan kenapa kau tak berbini. Enggak. Saya kalau ada kawan yang tak berbini, saya tidak permalukan di depan orang. Saya ajak dia bicara 4 mata. Kau masih berselera nengok perempuan? Itu pertanyaan pertama. Kata dia, aku ada selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Ada. Tunjukkan rumahnya, kita datang. Kami datang dulu. Kami datang, kami pinangkan dia. Kalau sekarang saya tak mau. Kenapa? Saya khawatirnya saya yang diterima. Pede kali Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak di zaman digital seperti sekarang? Jangan kasih anak TV. TV di rumah saya dicampakkan Ustazah Fatimah ke dalam gudang. Saya tak pernah nonton TV lagi. Anak tidak boleh main handphone. Kepalanya hancur, emosinya tak stabil, pengamuk, pemarah, tantrum. Maka caranya adalah ajak anak bercerita, ajak anak ngobrol. Kalaupun mau dikasih hiburan, berikanlah alat macam handphone, tapi isinya video ngaji, video sinetron religi, video ceramah. Bisa dicari di YouTube.
hiburan untuk anak. Itu Sami diberikan ustazah, murah tak mahal, isinya hanya 3, ngaji, film religi, dan ada lagu-lagu sodakoh, solawat, zikir, solawat, meminta kepada Allah, doa anak yang soleh, dan paling utamanya adalah ad-du'a silahul mu'min. Jangan lupa mendoakan anak, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, Al-Fatihah. Tutupkan hatinya daripada maksiat dan dosa, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali, bagus membukakan pintu hati anak. Karena itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin lama makin tebal kertasnya nih. Kertas yang terakhir. Saya mau bertanya, apa pendapat Ustadz jika seorang mertua ikut campur dalam rumah tangga? Bahkan bentuk rumah kami mau bangun itu pun diaturnya. Yang lebih parahnya lagi, kami dipaksa untuk nauzubillah. Dan yang disayangkan, istri saya tak mau ikut saya dan malah patuh dengan omongan orang tuanya. Panjanglah ceritanya ini, macam sinetron. Usahakan kalau sudah menikah, biarlah ngontrak rumah yang buruk, lantainya tanah, yang penting kalian berdua guys, supaya hidup kalian tidak diintervensi oleh siapapun dan apapun. Sebelum nikah ngomong dulu baik-baik sama dia, Adinda, aku tak kaya, kita akan ngontrak rumah, lantai kita mungkin lantai tanah, beratapkan jerami, tapi yang penting kita berdua, daripada kita nanti diintervensi oleh orang lain. Tidak banyak yang berhasil menyatukan istri dengan ibu mertua, karena menyatukan mereka dalam satu rumah itu sama dengan menyatukan kucing dan tikus, Tom and Jerry. Maka ibu-ibu, kalian kalau mau membahagiakan anak kalian, bilang sama dia, kau sudah kulahirkan, kau sudah kubesarkan, kau sudah kusekolahkan, urusan nikah itu binimu, itu surgamu, jagalah dia baik-baik. Istri juga begitu, aku berjumpa dengan engkau bang, waktu kau sudah besar, kau sudah dilahirkan, kau sudah dibesarkan, tapak kaki ibumu adalah surgamu. Maka istri-istri insya Allah menjadi pintu surga bagi suaminya, dan ibu-ibu juga menjadi kunci surga bagi suaminya. Dua perempuan ini tidak akan bermusuhan kalau dua-duanya karena Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Kunci dengan orang tua ini satu, orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. 5, orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, titik ba-nya sudah 3, titik nunnya sudah 2, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Makanya kalau orang tua ngomong, kita tak usah banyak jawab, tinggal ngangguk iya, 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 iya kan dia, iya kan pula dia. Jangan lawan orang tua. Siapa yang tak sabar dengan orang tua? Aku gak sabar dengan orang tua nih Pak Ustaz. Sabar-sabarkanlah. Malaikat maut sudah mengintai dia 70 kali sehari. Hai istri-istri yang teraniaya, yang serumah sama mertua, sabar-sabarkanlah. Tak lama lagi mertua kau mati. Tak sabar kalian nunggu malaikat maut itu datang. Tak sabar kalian. Hai laki-laki yang tak sabar dengan orang tua, tak sabar dengan mertua, sabar-sabarkanlah, karena mereka sudah tua. Mimdate mata ya bawati. Semua kita akan mati. Sabar-sabarlah. Jangan nanti setelah mati baru kalian menangis, mama. Dulu waktu hidup kenapa tak kalian bahagiakan dia? Dulu waktu hidup kenapa kalian lawan dia? Dulu waktu hidup kenapa tak kalian senangkan hatinya? Selagi dia masih hidup ini, senangkan aja hatinya. Ini rumah kau ini mesti begini, iya ma. Ini rumah kau ini mesti begini, iya ma. Ini begini, iya ma. Iya, pokoknya sebelum dia bercakap udah iya duluan. Tak usah ajari saya dengan orang tua. Saya serumah dengan emak saya 11 tahun. Dari mulai tahun 2008 sampai meninggal 2019, 11 tahun.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan berat sekali dengan orang tua nih Pak Ustaz, karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan yang berjuang dengan orang tua kalian mendapatkan surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan mertua, membahagiakan istri dan keluarga kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.